Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal furqana hudan lil alamin wa hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال أيضا في آية أخرى: وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا من المنذرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pendengar Raw FM yang berbahagia di sore hari yang penuh dengan barokah ini, kembali kita bersama mengucapkan hamdalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin terhadap sekalian pemberian dan nikmat yang diberikannya kepada kita. Bukan hanya kepada manusia nikmat-nikmat Allah diberikannya, tapi juga segenap makhluk yang Ia ciptakan. Dia memberikan kecukupan, Dia memberikan kelengkapan, dan Dia membutuhi segala yang dibutuhkan makhluk yang diciptakannya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sembah, yang kita ubudiyah, yang kita hidup karenanya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala khalaqal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan kepada manusia apa-apa yang belum diketahui manusia tersebut. Kemudian kita bersolawat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, ada 4 golongan yang akan dirindukan oleh surga. Yang pertama adalah talil Quran. Kemudian yang kedua wahibzul lisan. Kemudian yang ketiga mut'imul ji'an. Dan yang keempat adalah wasaumi Ramadan. Inilah insyaallah topik kita di kesempatan hari yang berbahagia ini, yang ingin disampaikan ke ruang dengar kita. Oleh karenanya, di kesempatan sore hari yang berbahagia ini, marilah kita berselawat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akhlaknya yang kita tiru, yang jasa-jasanya tak pernah terbalas oleh kita, dan beliaulah yang akan memberikan syafaat kepada kita semua di hari yauma yafirul mar'u min akhih. Di suatu hari nanti seseorang saudara dengan saudara yang lainnya akan berpisah. Wa ummihi wa abih, dan seorang ayah terhadap ibunya. Wa sahibatihi wa banih, dan kawan beserta kawan yang lainnya akan berpisah. Di hari nanti yauma la yanfa'u malun wala banun, suatu hari nanti tidak ada gunanya malun harta wala banun anak-anak illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biqalbin salim, dengan hati yang damai, hati yang sejahtera. Bagaimana hati yang damai dan sejahtera itu bisa didapatkan? Tentunya ketika hidup di dunia ini mengikuti petunjuk-petunjuk Islam, petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa hadiyul Quran, yaitu petunjuk Al-Quran Al-Karim. Saudaraku pendengar Raw FM yang berbahagia, Talkshow Kemenak bersama Raw FM, mudah-mudahan silaturahmi ini semakin solid, semakin akrab, dan semakin harmonis sebagai pengembang, sebagai yang akan menyampaikan pesan-pesan agama. Oleh karenanya di kesempatan sore hari ini ada beberapa yang ingin disampaikan oleh Al-Fakir kepada kita. Ada 4 golongan yang dirindukan
oleh surga. Tentu kita semuanya berharap selalu dirindukan surga. Berharap dirindukan surga. Jadi hal-hal yang perlu kita ketahui. Apa sifat-sifat orang-orang yang dirindukan oleh surga? Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, yang pertama sesuai yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Apa rupanya hikmah ataupun manfaat daripada mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran? Tentu banyak sekali faedah-faedah ataupun manfaat di saat kita membaca Al-Quran. Salah satunya adalah Al-Quran hudal lil muttaqin. Al-Quran merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk bagi orang yang bertakwa, maksudnya semakin diperdalam membaca Al-Quran, semakin dihayati isi kandungan Al-Quran, hati akan semakin tenang, hati akan semakin tentram, dan hidup akan semakin berkah. Kemudian, apalagi manfaat daripada membaca Al-Quran? Membaca Al-Quran seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, minal Qur'an, dari Al-Quran, ma huwa shifaa'un, sebagai pengobat, sebagai obat. Makanya semakin banyak Al-Quran. Ternyata dibaca Al-Quran itu menurut yang ahli di bidangnya. Ternyata di saat seseorang membaca Al-Quran, menurut para ahli medis, bahwa di saat membaca Al-Quran, rongga-rongga paru kita, rongga-rongga tubuh kita akan semakin sehat dan akan semakin baik. Inilah salah satu hikmah orang yang membaca Al-Quran, tubuhnya akan semakin sehat, semakin baik, dan semakin berkah. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun. Dan orang yang membaca Al-Quran itu akan dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna rahmat di sini adalah berupa kasih sayang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Makanya kepada kita semuanya, kaum muslimin muslimat dimanapun kita semuanya, luangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Jangan kita biarkan Al-Quran itu tidur dalam kesehariannya, tidur dalam semalamannya. Bacalah Al-Quran. Luangkanlah waktumu untuk membaca Al-Quran. Jangan biarkan Al-Quran itu diam ataupun berdebu di rumahmu. Kasih sayangilah Al-Quran itu. Dialah yang akan memberikan syafi'un liqari'ihi, orang yang akan memberikan syafaat kepada orang yang membaca terhadap Al-Quran tersebut. Saudaraku pendengar Raw FM yang berbahagia, kemudian perbedaan antara qari'il Quran wa talil Quran. Qari'il Quran maknanya bisa membaca Al-Quran itu tanpa memegang mushaf ataupun membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang dihafalnya, tidak melihat mushaf. Sementara yang dimaksud dengan talil Quran adalah membaca Al-Quran dengan mushaf, membuka lembaran-lembaran mushaf Al-Quran tersebut. Kenapa harus dengan membaca dengan talil Quran, dengan membuka lembaran-lembaran mushaf Al-Quran? Karena tangan kita itu nanti akan menjadi saksi bahwa kita pernah membaca Al-Quran ketika kita hidup di dunia ini. Pendengar Raw FM yang berbahagia, inilah yang pertama, golongan yang dirindukan oleh surga. Tentu kita semua ingin mendapatkan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa surga. Surga tersebut dalam penafsiran para ulama kita, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Surga definisinya adalah taman yang belum pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan belum pernah terdengar oleh telinga keindahannya, wala khatara ala qalbi bashar, dan belum pernah terlintas keindahan, kecantikan, dan kesempurnaan tersebut. Itulah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a al-Qur'ana fa innahu syafi'un lahu yaumal qiyamati liqari'ih." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
bersabda, siapa yang membaca Al-Quran, fa innahu, sesungguhnya Al-Quran tersebut, syafi'un lahu, memberi syafaat kepadanya yaumal qiyamati, bagi di hari kiamat nantinya. Bukan hanya di hari kiamat, bahwa Al-Quran itu nurun fi qabri liqari'ihi, bahwa Al-Quran itu nanti berupa cahaya yang menerangi di kuburan ketika seseorang yang senantiasa membaca Al-Quran tersebut menjadi cahaya terhadap dirinya. Pendengar Raw FM yang berbahagia, inilah yang pertama, talil Quran. Kemudian yang kedua, golongan yang dirindukan oleh surga adalah hifzul lisan, pandai-pandai memelihara lidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa hadainahu najdain wa lisanan wa syafatain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa lisanan wa syafatain, satu lidah dua bibir. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala seolah-olah memerintahkan kepada kita agar berhati-hati ketika kita mengucapkan perkataan. Memilah dan memilih perkataan apakah mengandung manfaat ataupun mudarat. Bila manfaat, maka sampaikanlah seluas-luasnya. Bila mudarat, tahan. Karena setiap perkataan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Setiap perkataan yang keluar dari mulut seseorang, illa ladaihi raqibun atid, kecuali di sisinya ada malaikat raqib dan malaikat atid. Saudaraku pendengar yang berbahagia, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu, yang dinamakan seorang muslim adalah man salimal muslima min lisanihi wa yadihi. Yang dimaksud ataupun yang dimaksud dengan seorang muslim adalah orang yang selamat terhadap muslim yang lainnya, min lisanihi, daripada gangguan mulutnya, wa yadihi, dan gangguan tangannya. Terkadang inilah akibat daripada ghibah, tak pandai memelihara ucapan. Akhirnya apa? Bisa menjadi pertikaian ataupun pertengkaran. Makanya mula poda ni halak na joloi, bersisir dulu dikatanya baru berkaca, berpikir dulu baru berkata. Ini artinya adalah hifzul lisan, pandai-pandailah kita memelihara lidah. Hal ini juga sesuai dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Ciri-ciri ataupun tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat adalah falyaqul khairan, hendaklah berkata yang baik, aw liyasmut, kalau tidak bisa berkata baik, diam saja ataupun menahan perkataan. Jangan sampai mulut kita ini memang lidah tak bertulang, tapi bisa bahayanya lebih tajam daripada samudra. Pendengar Raw FM yang berbahagia, inilah sesi yang pertama yang bisa disampaikan oleh Al-Fakir kepada kita semuanya. Pendengar Raw FM yang berbahagia, inilah beberapa golongan orang yang dirindukan surga. Kalau kita pikir-pikir dari pembahasan ini, artinya lebih baik kita dirindukan daripada merindukan. Jadi 4 golongan ini dirindukan surga, bukan orangnya yang merindukan surga, tapi surganya dirindukan. Tapi surganya yang merindukan orang yang membaca Al-Quran, orang yang memelihara lidahnya. Makanya lebih enak dicintai daripada mencintai. Kemudian pendengar Raw FM yang berbahagia, kemudian yang ketiga, golongan yang dirindukan oleh surga adalah mut'imul ji'an, memberi makanan terhadap orang yang lapar. Ini dirindukan surga. Terkadang kita berpikir bahwa sholat tahajud itu afdol, memang afdol, tapi itu hanya untuk diri kita sendiri. Baca Al-Quran bagus, tapi hanya untuk diri kita. Kemudian yang paling baik adalah mut'imul ji'an, yaitu memberikan makan kepada orang yang lapar, utamanya kepada keluarga kita. Kita penuhi
kebutuhan-kebutuhan rumah tangga. Selesai rumah tangga kita, tetangga terdekat kita. Jangan kita biarkan ada tetangga kita yang kelaparan. Tentu kita tahu terkadang kekurangan. Kepada mereka kita berikan bantuan, umpamanya kalau kita mempunyai sudah kecukupan. Jangan malas hak-hak bertetangga kita jaga. Terkadang kita kurang beradab terhadap tetangga-tetangga kita. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang saya kira artinya, seandainya saja bertetangga itu bisa waris mewarisi, tentu aku suruh. Ini betapa pentingnya lah menjaga perasaan-perasaan tetangga kita. Ada tanaman-tanaman kita, jangan tanaman kita itu pohonnya ataupun batangnya di halaman rumah kita, sementara rantingnya ke halaman tetangga kita. Kita lihat, umpamanya di saat kita membakar, terkadang membakar sampah, asapnya itu sampai ke rumah tetangga kita. Jangan kita biarkan seperti itu. Kita carilah, kita pilihlah, atau kita pilih waktu yang tepat. Makanya hak-hak bertetangga ini juga perlu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga tadi, mut'imul ji'a, memberi makanan kepada orang-orang yang lapar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan sugesti sekaligus peringatan kepada kita tentang orang-orang yang satu, orang-orang yang dermawan, yang kedua adalah orang-orang yang kikir, pelit dan medit. As-sakhiyyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun bil jannah, ba'idun minan nar. Orang yang dermawan itu, orang yang bermurah hati itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, qaribun minallah, dekat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu apa yang kita minta akan diberikan Allah. Terkadang Allah tunda, tidak langsung otomatis diberikannya kepada kita. Di saat sama seperti kita di saat kita berdoa, terkadang doa kita belum dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin satu hari belum dikabulkan, satu pekan belum dikabulkan, satu bulan belum dikabulkan, satu tahun belum dikabulkan. Kenapa? Terkadang Allah menguji kita, apakah di saat doa-doa kita belum terkabul, apakah kita masih mau berdoa kepadanya. Terkadang Allah menguji kita dengan kesusahan. Itu juga merupakan kasih sayang Allah kepada kita. Terkadang kita di saat mempunyai kecukupan, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di saat kita menderita, di saat kita kekurangan, di saat itulah kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya ada hikmah. Di saat Allah memberikan kecukupan, itu adalah ujian. Apakah kecukupan yang diberikan Allah itu kita tetap bisa bersyukur, bisa berbagi kepada sesama kita. Di saat kita merasakan kesusahan, apakah kita bersabar? Kalau kita bersabar dengan ridho yang diberi dan ridho terhadap apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar tersebutlah yang meningkatkan kualitas keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita kepada yang disampaikan oleh Rasul, as-sakhiyyu qaribun minallah. Orang yang dermawan itu dekat terhadap Allah. Bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, qaribun minan nas, dekat terhadap manusia. Kita lihat saja orang yang pemurah itu, banyak kawan-kawannya. Kalau bahasa sekarang, besti-bestinya lah ataupun CS-nya. Kemudian qaribun bil jannah, orang yang dermawan itu dekat kepada surga. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amalan seperti yang diceritakan oleh ketika Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, amalan apa yang engkau sukai ya Rabb? Apakah solatku? Dibilang Nabi, tidak. Apakah zakatku? Tidak. Tapi amalan yang dicintai oleh Allah adalah mut'imul ji'an, mau berbagi. Wa ba'idum minan nar, dan orang-orang yang pemurah, orang-orang yang dermawan tersebut, ba'idum minan nar, jauh daripada neraka.
Kita lihat saja ketika kita hidup di dunia, orang-orang yang pemurah itu, orang-orang yang dermawan itu jarang sekali itu kehilangan. Jarang kehilangan karena bisa pandai dia bergaul. Kemudian sebaliknya, wal bakhilu, dan orang-orang yang bakhil, beda antara pelit dan kikir. Kalau pelit terhadap orang lain, tapi terhadap dirinya baik dia. Sementara orang yang kikir, jangankan sama orang lain, terhadap dirinya juga dia sangat amat pelit. Nah, ini kikir. Wal bakhilu, orang yang bakhil, orang yang kikir, ba'idum minallah, jauh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ba'idum minan nas, orang yang bakhil juga jauh daripada manusia. Kita lihat saja orang-orang pelit, kawannya pun sedikit. Datang dia, oh ini orang pelit, orang-orang yang tidak mau diajak kompromi. Kalau makan umpamanya maunya dibayarin ataupun dibandarin terus-terus. Ini orang-orang pelit. Ba'idum minan nas, orang yang pelit jauh daripada manusia. Ba'idum bil jannah, juga dia jauh dari surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang seterusnya, orang yang pelit qaribum minar nar, akan dekat sekali terhadap api neraka. Makanya kepada kita semuanya memang sangat banyak sekali hikmah-hikmah daripada sifat-sifat pemurah. Salah satunya adalah Allah Ar-Rahman. Allah saja Maha Rahman kepada kita. Toh kita hambanya, hanya titipan Allah yang diberikan kepada kita, tidak mau berbagi. Berbagi di sini semampunya saja kita, seikhlasnya saja kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau kita berbagi semampunya saja kita, penuhi dulu hak-hak terhadap keluarga kita, penuhi dulu hak-hak terhadap dan kewajiban terhadap anak, istri dan keluarga, kemudian baru berbagi. Yang pertama adalah kepada tetangga-tetangga kita. Pendengar Raw FM yang berbahagia. Kemudian golongan yang keempat, golongan yang dirindukan oleh surga adalah wasaumi Ramadan, orang yang puasa Ramadan. Ini sebentar lagi kita akan melaksanakan bulan puasa di bulan suci Ramadan. Hanya beberapa bulan lagi, atau sekitar 2 atau 3 bulan lagi kita akan melaksanakan puasa. Artinya di saat puasa nanti, puasa Ramadan nanti, bergiatlah kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Jangan lagi seperti tahun-tahun yang lewat umpamanya. Puasa betul-betul kita puasa. Jangan kita tinggalkan puasa kita. Sebenarnya puasa Ramadan itu adalah al-junnatun, junnah, bahwa puasa Ramadan itu adalah tameng kita terhadap murka Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Raw FM yang berbahagia. Kemudian orang-orang yang berpuasa Allah berikan 2 kebahagiaan. Lisoimi, nanti di bulan puasa Ramadan nanti, lisoimi farhatani, orang yang melaksanakan ibadah puasa karena iman, karena ihtisab, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepadanya 2 kebahagiaan. Farhatani, farhatun indal iftar, ketika berbuka dia merasa bahagia, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan yang kedua dia akan bahagia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Raw FM yang berbahagia, inilah beberapa pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua yang disampaikan oleh Al-Fakir kepada ruang dengar kita. Mudah-mudahan kita semua salah satu dari golongan yang 4 ini, ataupun termasuk dari golongan yang 4 ini, agar kita selalu dirindukan oleh surga dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala daripada murkanya. Amin amin ya rabbal alamin. Pendengar Raw FM yang berbahagia, inilah pesan-pesan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita bersama. Kita ambil khulasoh ataupun kesimpulannya. Talil Quran yang pertama tadi yang disampaikan oleh Al-Fakir, orang yang dirindukan surga adalah orang yang membaca Al-Quran. Mulai taligin sanari amang dainang, nabahatan dohalak Al-Quran indai pernah ibacaya.
Nabahatan dohalak hanya sibuk begitu bangun. Mula dungot yan dostorangi na pertama diengot niya mangan sanga sayur sanga si panganon. Ulang besok ni paling tidak mula dung sumbayang subuh iba. Paling tidak arupa nasa lambar baca jolo Al-Qur'ani. Pacepat ngot ni ba asa sampat membaca Al-Qur'an. Kemudian mardahan. Di saat mardahan juga baca basmalah ketika mencuci beras tersebut. Terkadang ita maita boto kaji naik te inda yamal kondopena. Amal kon setiap yang baik itu dimulai dengan basmalah, dengan bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam Al-Qur'an, awalu orang-orang yang mengerjakan suatu amalan ataupun pekerjaan yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim fahuwa qata. Ma min syai'in illa budi'a bi bismillahirrahmanirrahim illa waqad tamma. Segala pekerjaan, segala perbuatan yang dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim kecuali dia akan mendapatkan kesempurnaan ataupun keberkahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memakai baju, bacalah bismillah. Memakai sandal, inilah indahnya Islam itu. Dari di saat kita bangun tidur sampai tidur kembali, adab-adabnya sudah diterangkan di dalam Al-Quran ataupun di dalam agama kita ini. Kemudian yang kedua, kesimpulan pembicaraan kita adalah hifzul lisan. Pandai-pandailah kita memelihara lidah kita ataupun lisan kita. Bila sesuatu perkataan itu keluar, umpamanya perkataan yang tidak baik keluar dari mulut kita ini, kita meminta maaf umpamanya yang berhubungan terhadap seseorang, kita minta maaf dimaafkannya, tapi perkataan kita itu masih melekat di dalam hatinya. Seperti luka, orang-orang yang pernah kita lihat luka kita umpama di tangan kita, luka itu bisa sembuh, tapi luka itu tetap meninggalkan bekas. Makanya kita semuanya berhati-hatilah kita mengucapkan perkataan kita ini. Kita harus tilik di manakah maslahatnya ataupun apakah mafsadatnya. Bila hal yang kita sampaikan itu sesuai dengan hukum agama kita ini, maka sampaikanlah seluas-luasnya. Jika kita mempunyai ilmu pengetahuan umpamanya di bidang agama, sampaikanlah semuanya. Jangan kita simpan-simpan apa yang kita ketahui. Sesungguhnya orang yang dititipkan ilmu, orang yang diberikan Allah berupa hikmah, yaitu ilmu pengetahuan agama, sampaikanlah seluas-luasnya apa yang engkau tuntut, apa yang engkau pelajari selama Anda belajar agama, sampaikan semua. Kemudian yang ketiga adalah memberi makan orang yang lapar. Nah, ini juga dirindukan oleh surga. Jangan pelit berbagi kita. Sebenarnya kita berimpak, bersedekah itu kembalinya hanya kepada kita semuanya. Kembalinya sama seperti kita, semakin rajin kita menabung, semakin banyak tabungan kita, tentu kita akan semakin banyak yang kita buka nanti di tabungan kita tersebut. Kemudian yang terakhir, orang yang dirindukan oleh surga adalah shaumi Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan umur kita dan diberikan umur kita umur yang berkah, sehingga kita nanti semuanya bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan di siang harinya, tentu dengan sholat tarawih nanti kita bertadarus bersama-sama. Kemudian kita hidupkan surau-surau kita, rumah-rumah kita. Jangan hanya di bulan puasa kita rajin membaca Al-Quran, tapi setiap saat, setiap waktu. Kalau kita hitung-hitung, lembaran mushaf Al-Quran itu adalah 10 lembar. Kalau kita baca umpamanya 2 lembar setiap habis waktu sholat, tentu sholat yang diwajibkan kepada kita 5 kali sehari semalam. Berarti di saat kita selesai sholat kita baca 2 lembar, subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, sesudah maghrib 2 lembar,
dan sesudah Isya 2 lembar. Artinya satu hari itu kita sudah menghatamkan Al-Quran 1 juz. Kita kalikan dengan sebulan 30 hari. Tentu sekali sebulan kita sudah khatam Al-Quran yang 30 juz itu. Jadilah orang-orang yang cinta terhadap Al-Quran Al-Karim. Demikianlah pesan-pesan yang disampaikan oleh Al-Fakir kepada ruang kita bersama. Kalau ada kata yang salah, mohonlah dimaafkan. Ta'awun, kita saling tolong-menolong dalam kebaikan. Tanasuh, kita saling bernasihat. Tawajun, dan kita saling bertawazun. Dan bersama-sama kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersama kita di dunia ini, bersama juga nanti masuk ke Jannatul Firdaus. Wa idza sa'altumul jannata fas'alul firdaus. Apabila kita meminta agar diberikan Allah berupa surga, kita mintalah surga Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan Al-Fakir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu bil ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.